Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah VIP During Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melakukan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan sesuai kehendak-Mu saja. Kau berkati kami juga Tuhan dimanapun kami berada, kami dalam perjalanan kami pulang ke tujuan kami, ke rumah, dimanapun kami berada, Engkau berkati Tuhan. Masih Tuhan, belajarlah pada hari ini, pada malam hari ini, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita dan sebelum mendengar firman Tuhan. Ku dapat dalam Yesus.
Tuhan malam hari ini. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus. Seperti pujian kami menaikkan malam hari ini Tuhan, bahwa kekuatan hidup kami di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Shalom Allah terjadi memenuhi bagi negara kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin negara di Indonesia Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai tingkat paling rendah sekalipun RT RW. Tuhan berikan hikmat marifat Tuhan bagi para pemimpin di negara Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka melakukan tugas dan kewajibannya dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan maupun juga kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga kami boleh melihat 5 tahun ke depan ada hasil yang luar biasa yang dihasilkan dari kinerja para pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi negara kami Indonesia, kami tahu Tuhan semua ada dalam kendali Tuhan. Biarlah setiap masalah pergumulan yang dihadapi negara kami Indonesia, Tuhan buka jalan. Kami percaya ada anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa berdoa bagi negaranya, berdoa bagi bangsanya, berdiri sama seperti Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami Indonesia, berkati para pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, para misionaris, para penginjil, guru-guru agama yang mereka berjuang di garis depan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau tolong bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan. Juga keluarga mereka dari hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong. Biarlah berkat Allah, mujizat Allah terjadi bagi para hamba-hambamu. Biar mereka tetap setia dalam panggilan Tuhan sampai garis akhir panggilan hidup mereka. Mereka setia dalam panggilan Tuhan, memberitakan Injil, dan boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan para hamba-hamba Tuhan, apapun bidang pelayanan mereka, kami percaya Tuhan sertai, Engkau sertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat hamba-hamba Tuhan di GB Batu Penjuru. Buat Bapak dan Ibu Rohani, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam usia lanjut. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Bapak. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, marifat Tuhan, kekayaan sorgawi Tuhan, berikan limpahkan bagi Bapak Ibu Gembala kami untuk memberi makan domba-domba yang digembalakannya Tuhan dengan rumput yang segar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa para penata layan, penatua, diaken, juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam pelayanannya, berkati juga dalam pekerjaan, usaha, keluarganya. Biar mereka semua sehati Tuhan, penata layan GB Batu Penjuru untuk melakukan kegiatan, program kerja di GB Batu Penjuru maupun juga untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini yang mungkin sudah lama mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi siapa saja jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Hamba berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan untuk melewati segala rintangan sakit penyakit bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit. Agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak tawar hati, tapi tetap semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Ada mujizat yang terbaik Tuhan berikan bagi jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap tetesan air mata, setiap doa-doa yang mereka naikkan dari mereka yang sedang sakit malam hari ini. Tuhan dengar, bila Tuhan tolong Bapak, jamah Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan bagi jemaat kami yang sedang sakit atau siapapun yang sedang sakit. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam ekonomi Tuhan, dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan berikan juga usaha yang terbaik. Kalau mereka sudah bekerja, mereka sudah ada usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Agar mereka tetap senantiasa bersyukur, berharap pada Tuhan. Kalau ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan.
Berkati jemaat GBI Penjuru Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga yang sedang mengalami mungkin ada konflik, ada perpecahan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri dengan mertua, atau apapun bentuknya Bapak Tuhan, pulihkan rumah tangga Kristen. Sehingga mereka mengalami pemulihan, mengalami zaman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133, hidup rukun bersama. Kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat GBI Penjuru dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab, memberikan jawaban pertolongan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan setiap pokok doa ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Sampai selama-lamanya kalau kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap penyembahan kami menjadi korban yang harum, yang kudus, berkenan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu malam hari ini dalam ibadah VIP. Tuhan berbicara sepatah kata firman-Mu bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, disegarkan, agar kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan menjemput kami. Kami tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang beribadah VIP malam hari ini dimanapun berada. Kami percaya Tuhan memberkati, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Victory in Prayer malam hari ini. Puji Tuhan. Kita tetap semangat, kita boleh memasuki tahun 2025 semua anugerah Tuhan. Dan tema besar dari gereja kita adalah miracle, ya, tahun mujizat. Nah, biarlah sepanjang tahun 2005 ini kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Apapun, ya, mujizat itu tidak hanya sesuatu yang besar, tapi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang mungkin kita anggap sepele. Tapi kalau kita renungkan dalam firman Tuhan, itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama baca beberapa ayat dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7, 8, dan 9. Dikatakan firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, renungan malam hari ini saya berikan judul kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, ayat nas kita di ayat 7. Ya, saya akan bacakan. Dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita punya padang gurun masing-masing. Setiap kita punya ujian masing-masing. Setiap kita punya masalah pergumulan masing-masing. Kita tidak bisa berkata, pergumulan si A itu kayaknya kecil dibandingkan pergumulan saya yang besar. Atau juga sebaliknya orang B berkata, pergumulan si C kayaknya si kecil ringan. Coba kalau saya gimana nih? Berat. Tidak Bapak Ibu, sering kasih oleh Tuhan. Setiap kita
punya ujian masing-masing, setiap kita punya padang gurun masing-masing yang Tuhan berikan, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, tapi yang terutama adalah manusia rohani kita dibangun ya, supaya kita kuat, supaya karakter Yesus ada dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di bagian 10 ayat 10 bagian terakhir dikatakan supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya setiap ujian, setiap masalah pergumulan kita hadapi hari-hari ini ya, tujuannya supaya karakter Yesus, kehidupan Yesus itu nyata. Itu muncul dalam kehidupan kita, buah roh itu ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, 9 buah roh itu muncul dalam kehidupan kita melalui proses, melalui ujian, masalah. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, saya berikan analogi, saya berikan ilustrasi yang sangat menarik ketika saya renungkan, yaitu sama seperti orang yang mau masuk ke dalam sebuah gedung atau mall, ya sama seperti kita mau datang sebuah gedung, sebuah mall. Nah, itu biasanya itu ada pintu kaca yang besar ya, yang tertutup, ya, yang tidak ada gagang pintunya atau apa. Pokoknya kaca besar, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, waktu kita masih dalam posisi yang jauh menuju pintu kaca besar tersebut, kan masih tertutup rapat, saudara. Dan waktu kita melangkah, waktu kita mendekati pintu kaca tertutup, ya mungkin beberapa senti dari muka kita atau berapa jarak sedikit itu, tiba-tiba pintu kaca tersebut yang tertutup, yang terbuka besar itu terbuka, ya, saudara. Waktu kita mendekati. Dan kalau kita perhatikan, bukan simsalabim, tapi ada mungkin sensor yang membuat pintu kaca tersebut itu terbuka. Waktu mendekat ke pintu kaca tersebut, maka pintu itu akan terbuka sendiri. Dan waktu kita masuk di dalamnya, pintu tersebut ya tertutup. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara kasih oleh Tuhan, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap ujian atau padang gurun yang kita hadapi, ya masing-masing itu ibaratnya seperti kita sedang ada di pintu kaca yang besar, yang tertutup. Nah, permasalahannya apakah kita mau terus berjalan menuju pintu kaca tersebut sehingga terbuka, atau kita hanya berdiri, wah pintunya tertutup nih, bagaimana saya bisa masuk? Nggak ada gagang pintunya, nggak ada apa nih. Ya. Tapi waktu kita melangkah menuju pintu kaca tersebut, maka dengan sendirinya pintu itu akan terbuka. Ada sensor. Nah, sensor itu berbicara juga apa? Berbicara juga iman kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman, maka iman itulah yang membuka pintu-pintu yang besar yang tertutup itu terbuka. Efata, terbukalah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mari kita harus kuat menjalani hidup ini. Amin. Memasuki tahun 2025, Bapak Gembala sudah sampaikan di awal tahun, ya kita percaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, ya sekalipun mungkin ada suku-suku dalam tanda kutip bangsa Amalek, ya yang ingin menyerang kita atau apapun masalah pergumulan, ya tapi tidak membuat kita patah semangat. Kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti Paulus ya, dikatakan di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan demikian dari 2 Korintus 4. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Jadi Paulus waktu dia mengalami penekanan, dijepit, ditindas, dia tidak habis akal. Waktu dia ditinggalkan sendirian dalam pelayanan, waktu dihempaskan, tapi dia tidak terhempas. Dia tidak binasa. Kenapa? Karena dia tahu orang yang berjalan bersama dia, bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, hari-hari ini engkau sudah mulai putus asa, engkau sudah mulai lelah, engkau sudah mulai bertanya, adakah Tuhan? Mari kita belajar sama seperti Paulus. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan? Sama seperti Paulus menghadapi himpitan, tekanan, masalah, pergumulan di dalam pelayanannya. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 1 dari 2 Korintus 4 dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu perhatikan, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi hal yang pertama, Paulus dia kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan. Yang pertama, tidak tawar hati. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, bila kita tawar hati,
kecillah kekuatan kita. Jadi waktu kita hilang semangat, patah hati, ya, patah semangat, hilang, nggak berdaya, hidup tidak bergairah. Ya mungkin akhirnya berpikir ya udahlah lebih baik saya mati aja dah, nggak ada gairah hidup. Hati-hati saudara, berarti kita sedang tawar hati. Tapi kalau kita tetap berjaga hati kita dengan penuh sukacita, ya sekalipun ada tantangan masalah, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, kita jangan tawar hati. Ya, Bapak Ibu jangan tawar hati, tetap bersukacita. Ya, orang boleh lihat kita mungkin secara fisik kita bersukacita, kita menyapa, wah pokoknya senyum, ya nggak apa-apa. Orang lihat, wih happy terus nih, nggak apa-apa saudara. Walaupun kita punya banyak pergumulan, justru itulah iman kita. Walaupun kita banyak pergumulan, kita tetap sukacita, kita setia melayani, wah kita menjadi berkat. Jadi jangan tawar hati. Lalu yang kedua, di dalam ayat 7 dikatakan, poin yang kedua ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang kedua, kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus sadar diri, ya, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tetapi bersama Tuhan kita mampu. Luar biasa. Jadi Paulus menyadari bahwa tanpa Tuhan Paulus tidak mampu menghadapi pelayanan dalam tantangan hidup. Tapi waktu Paulus sadar diri bahwa bersama dengan Tuhan, ada Tuhan yang menyertai Paulus, maka Paulus mampu melakukan tugas panggilannya yang Tuhan berikan, ya, bagi Paulus. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus sadar diri bahwa kita butuh Tuhan. Apapun masalah kita butuh Tuhan. Bukan kita artinya, wah seorang rohani kamu, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit doa, nggak apa-apa saudara. Hanya itulah kekuatan kita. Kita memang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ya, ayat 5 dan 6 dikatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Walaupun dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, nothing di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat ada hal yang luar biasa. Nah, lalu selanjutnya di ayat 13 dikatakan ya, agar kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 13 dikatakan demikian dari 2 Korintus 4. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita juga harus percaya. Dan juga kita harus berkata-kata. Maksudnya apa? Berarti kita harus memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak saja baca di dalam hati, tidak saja dihafalkan, tapi kita harus perkatakan. Ya, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus kita perkatakan, harus kita ucapkan. Maka telinga kita, roh kita menangkap, maka kita menjadi kuat. Jadi poin yang kedua, mari kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Yang kita lakukan adalah harus percaya. Dan juga kita harus percaya firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Ya, di dalam ayat selanjutnya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita harus percaya. Ya, bukan karena kita lihat dulu baru kita percaya. Oh, orang itu ini, wah, baru kita percaya. Enggak, tapi di dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan, kita percaya dulu, ya, maka kita akan melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya saya mengalami mujizat Tuhan. Jadi poin kedua ini, bahwa tanpa Tuhan, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan, saya melihat kuasa Tuhan. Jadi waktu sekitar tahun 2000 ya, waktu itu saya mengalami sakit saudara, sakit. Badan saya itu timbangannya berat badannya hanya 45 saudara. Dari SMP, dari SMA, sampai udah lulus, ya melayani Tuhan, itu berat badan saya 45. Bahkan sempat diajak, wah kurus lu, aduh. Wah minder saudara, mengalami sedih. Oh iya ya, perasaan makan sudah benar nih, tapi kenapa nggak gemuk-gemuk? Ya. Saudara suatu saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kok, berat badan saya kok nggak naik-naik ya, 45, tapi kayaknya saya makan, tapi kok sepertinya nggak ada penambahan gitu kalau ditimbang saudara. Lalu hikmat Tuhan berkata, saudara dalam doa, kamu
cek ke dokter waktu itu saya cek ke puskesmas, waktu itu ada di Lubang Buaya, saudara. Saya ke puskesmas, saya cek, saudara. Lalu waktu dokter periksa, saya di rongsen, paru-parunya, saudara. Nanti hasilnya 2 minggu kemudian saya datang lagi. Setelah itu saya dikasih obat, saudara. Waktu selama menunggu seminggu itu atau 2 minggu, ya saya berdoa, Tuhan gimana hasilnya. Waktu saya datang ke puskesmas, bertemu dengan dokternya lagi, ya lihat hasilnya, wah Pak, waduh nih paru-paru Bapak ini udah hitam semua nih Pak nih, wah Bapak ngerokok? Saya bilang, wah enggak, saya enggak ngerokok. Saya enggak pernah ngerokok dalam usia masih muda, SMP enggak pernah Pak, saya enggak merokok. Tapi mungkin karena mungkin asap-asap rokok yang lain, kalau ada suatu ruangan, saya ada di situ, mungkin itu kali Pak. Atau Bapak juga mungkin tidurnya mungkin di bawah Pak, di lantai tanpa alas, itu juga bisa membuat paru-parunya begini Pak. Ya mungkin juga. Nah, singkat cerita akhirnya saya dikasih obat yang harus diminum, saudara, beberapa jangka bulan, lama, cukup lama, 6 bulan, nggak boleh telat, nggak boleh lewat, kalau nggak dari ulang lagi. Saudara, dalam saat itu saya berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan penyakit saya. Dan puji Tuhan, setelah 6 bulan lewat, saya periksa, saya di rongsen kembali paru-paru saya, dan puji Tuhan, hitam-hitamnya yang di dalam flek-flek itu hilang, paru-paru yang di dalam paru-paru saya. Dan dinyatakan, oke Pak, Bapak udah sembuh. Lalu dicek juga, coba Bapak timbang berat badannya. Sekarang berat badan Bapak berapa? Wah puji Tuhan saudara. Udah gak 45 lagi. Wah seneng banget saudara. Udah melewati angka berapa? Udah 58, saudara, mau 60. Wah berarti ada perkembangan Pak. Puji Tuhan. Dan kemarin saya antar anak saya ke klinik karena batuk pilek. Lalu di dalam klinik itu ada timbangan. Saya coba timbang berat badan saya. Update yang terbaru saudara. Wah puji Tuhan saudara. Ternyata di luar biasa. Berat badan saya ternyata 87 saudara. Waduh, luar 87. Saya pikir wah ini udah kegemukan atau gimana nih. Tapi saya bersyukur. Artinya begini, Bapak Ibu, saudara, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan dan Tuhan memberikan mujizatnya. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, apapun penyakitmu hari ini, percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah menyerah. Masih ada Yesus. Amin. Masih ada Tuhan, ada pujiannya. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Jadi masih ada Yesus. Kalau yang lainnya dunia mungkin tidak menolong saudara, ingat masih ada Yesus yang menolong saudara. Amin. Oleh sebab itu mari berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat perkara yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Yang terakhir kita lihat di dalam ayat 16, 17, 18 dari 2 Korintus 4 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang akhir yang ketiga, kalau kita tidak tawar hati, lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, maka ada berkat rohani, berkat khusus bagi orang-orang yang berani dan tidak menyerah dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan berikan kemuliaan kekal. Amin. Gloriosnya Tuhan yang luar biasa. Mari jangan lihat hal-hal yang sementara sifatnya. Jangan lihat penderitaan ini, aduh kayaknya hidup saya penuh penderitaan. Jangan lihat itu. Tapi pandanglah hal yang rohani. Ada kemuliaan kekal, ada gloriosnya Tuhan yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya ada berkat khusus, berkat yang tidak diduga. Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, oke, mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan tawar hati, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ada berkat khusus bagi orang-orang yang setia, yang tidak menyerah. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara di mana berada. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat renungan firman-Mu yang singkat malam hari ini. Ajar kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel. Kami tidak mau tawar hati, kami tidak menyerah, kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan karena ada berkat khusus yaitu kemuliaan Tuhan. Gloriosnya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan di mana berada yang beribadah secara online VIP malam hari ini. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, mujizat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Mari sering kasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada, yang engkau angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui persekutuan anak Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau, kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.